warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kodeh H. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Jakatarup. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakatarup. Jakatarup pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis yang cantik yang ingin menjadi istrinya, namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jakatarup untuk segera menikah, namun lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan Tarup sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jakatarup sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jakatarup. Suatu malam Jakatarup bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan, namun ia sama sekali tidak menemukan rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga itu dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari. Jakatarup merasa terpikat oleh 7 bidadari itu. Akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari beres-beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendang masing-masing, namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari, namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan, ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian Jakatarup datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Dia diajak bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumah. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarup kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Kedua hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri yang cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengikat kepada Jakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukan nanti setelah ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarup sangat penasaran. Namun dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya untuk memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutup kembali. Akibat rasa penasaran Jakatarup, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu Nawang Wulan harus menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tampak sengaja menemukan selendang bidadari terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jakatarup pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke kayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jakatarup tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jakatarup menahan kesedihannya. Dengan sangat ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakatarup menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jakatarup hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat kulakukan saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik.